Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Latsar CPNS tahun 2022 Kementerian Agama akan memaparkan tentang nilai-nilai ASN berakhlak di lingkungan instansi. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Panduan perilaku atau kode etik. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Prakteknya, yang pertama, kemampuan ASN untuk mendengar dan memahami keperluan yang diminta atau diperlukan oleh masyarakat. Juga harus memiliki kejelasan dalam pelaksanaan, serta dapat memberikan apa yang diperlukan, surat-surat, maupun rekomendasi permintaan masyarakat yang datang ke kantor. Yang kedua, melaksanakan tugas sesegera mungkin, mampu memberikan cara untuk penyelesaian masalah yang ada, dan dapat diandalkan dilihat dari kemampuan penyelesaian tugas yang baik dan benar, sesuai dengan SOP tanpa adanya masalah yang ditimbulkan saat proses penyelesaian. Yang ketiga, dalam melakukan pelayanan yang bermutu, tidak akan selesai dengan menyelesaikan tugas saja, tapi perlu pengkoreksian jika terjadi keterlambatan maupun pelaksanaan evaluasi jika ada proses lain yang bisa untuk dipercepat dalam pelaksanaannya, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan. Nilai berakhlak yang kedua yaitu akuntabel. Panduan perilaku atau kode etik akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dalam pengerjaan kegiatan sebagai ASN, tidak boleh melaksanakan tugas dengan harapan akan adanya amplop yang turun ke tangan. Jujur berarti kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan. Bertanggung jawab artinya mengerjakan secara benar tugas yang diberikan. Cermat artinya sebisa mungkin kurangi kesalahan yang terjadi. Disiplin artinya selalu siap sedia untuk pelaksanaan dengan tepat waktu. Berintegritas tinggi tidak mengharapkan sesuatu di saat kita melaksanakan tugas. Bertanggung jawab menjaga dan menggunakan barang milik negara dengan baik. Salah satunya dengan menggunakan alat tulis kantor dan barang milik negara sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dan tidak menggunakannya untuk keperluan pribadi. Tidak menggunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara, seperti menggunakan pangkat atau jabatan untuk menekan atau mengintimidasi golongan-golongan tertentu agar melakukan hal yang mereka tidak inginkan. Kompeten, panduan perilaku atau kode etik. 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Praktik kompeten. 1. Setiap ASN diharapkan selalu mengejar pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menjadi generasi penerus yang lebih baik, serta aktif mengikuti berbagai seminar atau workshop, baik nasional dan internasional, untuk mengembangkan potensi dan karir dalam memajukan institusi khususnya dan negara pada umumnya. 2. Senantiasa berbagi ilmu dengan rekan-rekan kerja untuk hasil kerja maksimal, terutama dalam menjalankan reformasi digital di setiap instansi. 3. Mengerjakan tugas yang diberikan dengan tangkas dan sebaik-baiknya. Tak lupa melaporkan hasil maupun kendala yang dialami agar segera diproses oleh yang berwenang. Harmonis, panduan perilaku atau kode etik. 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Praktik harmonis antara lain: 1. Melayani setiap pemohon yang meminta untuk pelaksanaan pelayanan dengan adil dan netral, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan bekerja sama dengan orang dengan latar yang berbeda. 2. Saling membantu jika ada masalah yang terjadi pada rekan kerja dan membantu orang yang terkena musibah. 3. Pelaksanaan toleransi yang baik, saling menerima agar tercipta hubungan serta lingkungan kerja yang nyaman dalam pengerjaan tugas kantor. Pada core values loyal, kami harus berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku,
memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Dengan perwujudan perilaku, yakni melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, dan harus menjalankan moderasi beragama di lingkungan kantor agar tidak ada paham-paham ekstremis yang masuk. Lalu bersikap profesional, tidak melakukan hal-hal yang tidak merusak citra diri dan instansi, dan tidak menyebarluaskan informasi penting instansi secara sembarangan, serta menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, dan jangan mudah untuk memberikan informasi kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari atasan. Lalu adaptif, di mana ada 3 panduan perilaku atau kode etik. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3, bertindak proaktif. Dalam prakteknya di instansi, salah satu contohnya adalah 1, dapat dengan mudah menyesuaikan diri dalam perubahan pekerjaan yang terjadi seperti penggunaan platform digital sebagai kekuatan utama penyebaran surat perubahan kebijakan maupun perubahan struktur tanpa mengurangi kinerja dan rasa hormat. 2, gemar melakukan inovasi dan improvisasi rancangan kegiatan atau SOP yang lebih baik dan aktual untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. 3, sifat proaktif atau berani untuk mengambil keputusan terutama dikala tidak ada pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dan kemampuan yang signifikan untuk melaksanakan pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, kolaboratif, di mana ada 3 panduan perilaku atau kode etik juga. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh praktek kolaboratif dalam instansi antara lain: 1, dalam pelaksanaannya perlu adanya tanggapan atau evaluasi serta komentar dari pihak lain yang bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan kerjasama. Selain itu, perlu adanya hubungan yang baik kepada seluruh stakeholder serta komunikasi yang teratur agar mendapatkan kontribusi sesuai harapan masyarakat. 2, adanya kerjasama dalam pihak lain yang sesuai bidangnya untuk mendapatkan hasil terbaik dan mempermudah pelaksanaan event kolaborasi agar mendapatkan hasil tugas yang lebih tepat sasaran. 3, pemanfaatan staf maupun alat yang secara matang dalam suatu kegiatan untuk pencapaian yang baik dan efisien. Demikian paparan kelompok kami mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak bagi ASN di lingkungan kerja instansi. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.